يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك،
sekeluarga atau Ibu Indang dalam rangka tasyakuran walimatul khitan dan akikoh yang di dalamnya ada khotmil Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Aden dengan semua atau bapak-bapak ibu sekalian. Ananda berdua kelak menjadi anak yang soleh solihah. Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam kita. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Soleh berbakti kepada kedua orang tua, pegang agama, negara dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa taala. Mungkin ya acara berikutnya yakni acara inti yakni acara pembacaan Maulid, insyaallah dilanjutkan dengan tausiah dan ditutup oleh dengan doa oleh beliau Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Qadir Abbas As-Sepedai. Kepada beliau kami persilahkan. Saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سيدنا النبي 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 يا عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصا سلطان علي سيدي Alamin. Malam hari ini setelah kita dengarkan khataman Quran, nanti doanya di akhir. Doa khatam itu di akhir ya. Sudah khatam berarti sudah selesai. Hadirin rahimakumullah. Ini malam alhamdulillah malam yang penuh dengan barokah karena khataman Quran. Di dalam kitab Tibyan fi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan khataman Quran itu lebih baiknya di awal hari, atau di awal malam, karena fadilahnya, hikmahnya, barokahnya, setiap majelis yang di situ ada khataman Quran, maka 60.000 malaikat ikut hadir mengaminkan doa-doa dalam khatmil Quran. Ini malam masih saya hitung sebagai awal malam, sehingga doa malaikat itu saat khatam Quran dibaca doanya sampai subuh, 60.000 malaikat terus mendoakan kepada yang hadir di dalam majelis Quran. Sebaliknya ketika seseorang khatam pagi hari, maka pagi hari dibaca doa khatamnya, maka sampai sore malaikat 60.000 malaikat terus memantau, memayungi, menurunkan ketenangan jiwa, dan tentu saja mengaminkan doa-doa dari sepanjang hari. Ini yang ada di dalam kitab Tibyan fi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Nawawi.
Hadirin rahimakumullah, karena itu alhamdulillah khatam Quran ini mudah-mudahan menjadi tradisi pada anak-anak kita. Sebab ini hal sudah mulai langka. Kalaulah, mohon maaf ini, kalaulah kita mengejar jabatan harus nyogok duit, maka yang pantas disogok adalah anak-anak kita. Ketika kita merintah anak kita untuk sholat, kalau harus bayar, bayar. Kalau harus nyogok anak kita supaya ngaji, bayar. Ini yang halal. Kalau yang rashi murtasi karena tidak punya kemampuan dengan menyogok-nyogok, itu yang bahaya. Hadirin rahimakumullah, andaikan dibandingkan, kalau kita bicara fikih rashi wal murtasi tidak seperti yang kita duga. Artinya begini, agama itu diperjuangkan dengan politik, dengan kasih sayang, dengan segala hal. Jadi kalau seseorang harus menjadi sesuatu tapi demi li'i'la'i kalimatillah, lakukan. Maka dasar yang digunakan bukan rashi wal murtasi, tetapi wa anfiqu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kyai Razikin ada jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ketika yang jadi orang lain dan itu ilmunya tidak mumpuni, kemudian perkembangan agama tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka Kyai Razikin wajib memperjuangkan jabatan Majelis Ulama Indonesia demi perjuangan. Kalau harus mengeluarkan duit, keluarkan duit, karena itu jihad fisabilillah. Jadi kembali kepada bagaimana kita berniat. Tapi kalau sudahlah kita tidak mampu apa-apa, memaksa diri untuk meraih sesuatu dan kadang bahkan membuat martabat kita menjadi jatuh, maka itu tidak boleh. Ini perjuangan. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada tema hari ini, akikoh, khitan dan akikoh. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al khitanu sunnatul lirrajul wa makramatul linnisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan mulia bagi perempuan. Hukum asli khitan itu sunnah, maka di kampung-kampung kalau khitanan disebut sunnatan. Dia menjadi wajib karena sesuatu yang harus dilaksanakan. Sebab begini, kalau kita tidak sunat, tidak khitan, ya tidak apa-apa. Tapi syaratnya satu, kalau mau sholat sebelum wudhu itu barang dibuka, dicuci sebersih-bersihnya. Jadi baru wudhu. Nah kalau sholatnya 5 kali, wudhu 5 kali, nyuci barang 5 kali, bonyok men. Maka pakai kaidah fikih bahwa sesuatu perkara itu tidak sempurna karena sesuatu itu, maka wajiblah mengadakannya. Nah, dalam kaidah fikih mengatakan malayatimul wajibu illa bihi wahwal wajib. Kalau bersuci itu menjadi syarat utama untuk sholat, maka menjaga kesucian itu adalah wajib. Nah, khitan itu tujuannya adalah menjaga kesucian, maka wajiblah khitan itu diadakan. Kalau tidak khitan ya tidak apa-apa, bisa punya anak Pak, ya bisa kalau punya istri. Kalau nggak punya istri, bagaimana punya anak kan gitu? Punya istri pun harus diapa-apain, kalau dibiarkan ya nganggur gitu. Jadi itu orang tetangga kita nggak sunat istrinya, anaknya banyak ya. Ya. Jadi khitan itu bukan tidak ada hubungannya dengan punya anak atau tidak. Ya, khitan itu hubungannya dengan
syarat-syarat kesucian, syarat wajib suci ketika kita sholat. Maka itu kaidah fikih mengatakan malayatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Satu perkara itu kalau menjadi syarat utamanya sebuah perkara, maka mengadakan perkara itu menjadi wajib adanya. Kalau wudu itu mensyaratkan suci lahir batin, termasuk barang itu harus suci, maka barang itu wajib disucikan. Nah, bagaimana cara mensucikan? Kalau tidak sunat, maka dicuci setiap hari 5 kali minimal. Nah, kalau ditambah tahajud barang, ditambah duha barang, pokok sehari bisa dicuci 7-8 kali, selesai lah. Tunggu tahu-tahu udah hancur ya kan. Ini mas barangnya kok hancur, kebanyakan nyuci ya. Nah, makanya tidak perlu dicuci lagi, asal dihitan dibuka, karena orang kalau kencing tidak akan tersisa di dalam lingkaran kasyafah bagi laki-laki. Hadirin rahimakumullah. Ini wajibnya berkhitan. Jadi kalau dulu saya punya teman di Solo itu seorang ustadz Cina namanya Betmanto, tapi sudah meninggal dunia. Pak Betmanto itu waktu saya masih di pesantren itu tahun 86, 85, 86 sudah terkenal Pak Ustadz Betmanto, orang Cina. Jadi di mana-mana cerita tentang khitan, itulah yang terjadi. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya ini sesuatu hal yang penting, maka menjadikan anak khatam Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hakul waladi alal walid salasatu asya ayyuhsina ismuh wa yu'allimuhul kitab wa yuzawwijuhu idha adrak. Salah satu atau sebagian hak anak ya, sebagian hak anak kepada orang tua itu ada 3. Ada hadis yang mengatakan hak-hak anak pada orang tua itu 5. Jadi ada yang 4, ada yang 5. Saya sampaikan 3 saja yang utama. Hakul waladi alal walid salah satu asya. Hak anak kepada orang tua itu ada 3. Apa itu hak? Hak itu sesuatu yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anak, sehingga bahasa gampangnya kewajiban orang tua kepada anak itu ada 3. Yang pertama, ayyuhsina ismuh, memberi nama yang baik. Kenapa harus nama yang baik? Karena nanti pada hari kiamat setiap orang akan dipanggil namanya sesuai dengan pemberian orang tuanya. Nama yang baik itu apa? Dalam bahasa Pakistan menyebutkan Asmo Kinario Jopo. Pakistan sebelahnya Ponorogo ya. Asmo Kinario Jopo. Dalam bahasa hadis al-ismu kaddu'a, nama itu laksana doa. Maka kenapa baginda Rasulullah SAW oleh kakeknya diberi nama Muhammad, sementara di dalam Al-Quran namanya Ahmad. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu siapa namanya? Nabi Isa alaihissalam telah menyampaikan kabar gembira kepada Bani Israel, kepada para orang-orang Nasrani ya, Bani Israel, bahwa akan datang Nabi sesudahku yang bernama Ahmad. Ahmad itu artinya lebih terpuji, yang sangat terpuji. Maka oleh Abdul Muthalib kakeknya
diberi nama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Memang tidak harus nama itu Arab, kalau Arab pun tidak tahu artinya, bahaya. Namanya siapa? Dolimin. Karena ada satu kisah hadirin rahimakumullah. Tahun 65 terjadi G30 SPKI. Ada seorang manusia pemuda yang terindikasi terlibat, tetapi kemudian melarikan diri jauh dari kampungnya, menyeberang ke daerah lain, dan kemudian di daerah lain dia tinggal di pinggir hutan dan kemudian membangun sebuah perkampungan. Terus tentu saja dia menutup segala keburukannya menjadi lebih baik. Di situ dia kemudian mendirikan musola, terus membangun masyarakat yang baik. Nah, namanya tentu saja juga nama yang baik. Cuman karena dalam hal bahasa Arab dia tidak memahami, maka ketika suatu kali dia menikah dan punya anak, tetangga kampungnya diundang. Ditanya sama Pak Ustadznya, Pak, asmanipun putranipun sinten? Namanya Ibnu Murtad, Pak. Murtad. Ibnu Murtad. Ini kan bahaya. Nama boleh tidak Arab, tapi al-ismu kad-du'a. Nama itu harus penuh dengan doa. Nama Jawa Suyono. Su itu bagus, Yono itu prasangka. Suyono bukan Suono, Yono, Ono boleh. Suyono, Yono, Nyono dari surah Suyono. Itu prasangka baik, jadi sebenarnya adalah husnudzon. Nah, itu. Sudar, Sudar itu bakal kerupuk, ya kan? Enggak apa-apa ya. Promosi. Jadi nama itu pasti orang tua berharap. La ilaha illallah. Jadi nama itu harus Pak. Ya, orang-orang sekarang, anak-anak sekarang Gen Z ini, generasi Z punya anak itu namanya Masya Allah susah. Bikin nama anak susah sehingga gurunya menyebutkan jangan menulis saja. Namanya Fritz, itu Fritz itu FRIEZT. Makanya kalau menulis ijazah artinya mana? Kalau tidak sesuai kurang satu huruf batal demi hukum. Repot. Jadi Masya Allah. Jadi nah, dan jangan panjang-panjang. Jadi yang sering terjadi orang tua memberi namanya Muhammad Ibnu Abdullah As-Sakandari umpamanya. Panjang begitu. Nanti orang besok nulisnya susah. Akhirnya hanya M, Ibnu IBN, atau Ilah As-Sakandari hanya AS. Nanti disesuaikan dengan akte tidak sama, dengan kakak tidak sama, dengan ijazah tidak sama. Bubrah. Kalau orang Arab namanya tenang-tenang Umar. Umar, Amr, Umar. Nah, Ibnul Khattab asli namanya Umar. Ibnul Khattab nama bapaknya. Nah, jadi buat nama itu yang sedang gampang. Nah, orang Magelang buat nama hanya D. Huruf satu D. Panggilannya. Jadi panggilannya Dedek. Repot kan. Nanti sebenarnya intinya memberi nama yang baik adalah kewajiban orang tua. Kalau nama seperti tadi Ibnu Murtad, maka wajib dirubah. Di dalam beberapa kitab, termasuk di dalamnya ada ada dalam hal pemberian nama di kitab fikih
memberi nama anak itu kalau bisa adalah nama para nabi. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah atau Abdurrahman. Abdullah, Abdurrahman. Setidaknya nama-nama nabi lah yang harus diberikan nama kepada anak-anak kita. Syukur-syukur kita memahami punya anak laki-laki kasih nama Muhammad. Terserah diteruskan siapa. Yang penting bagus. Muhammad itu kenapa Mbah Abdul Muthalib memberi nama cucunya Muhammad? Karena Abdul Muthalib senang al-ismu kaddu'a tadi, bahwa orang senantiasa akan memuji kepada orang yang bernama Muhammad. Sampai hari kiamat bahkan orang-orang yang bernama Muhammad akan mendapatkan barokah daripada nama Nabi Muhammad. Sehingga dua-duanya anak saya yang laki-laki namanya Muhammad. Satu Muhammad Wildan Mubarak, satu Muhammad Sahibul Fawaid. Kok ada buka pabrik lagi, punya anak lagi, saya kasih nama Muhammad. Sayang tidak dapat izin buka pabrik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad. Biar anak-anak gak ngobrol sendiri, jadi diajak salat sedikit. Hadirin rahimakumullah, yang pertama kewajiban adalah memberi nama anak yang baik. Tidak mesti bahasa Arab, bisa saja bahasa Prancis, bahasa India, bahasa apapun. Yang penting bermakna doa. Jadi bermakna doa. Nama Nabi itu ada 200 nama. Ada Yasin, ada Toha, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Abdullah, ada Aqib, ada Najib, ada Tohir, ada Mutohar, dan seterusnya. Jadi banyak sekali nama-nama Nabi Muhammad SAW. Silahkan dipilih. Hadir rahimahullah. Yang kedua, wa yu'allimuhul kitaba idza aqal. Kewajiban orang tua yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ngaji, mengajarkan sekolah dan ilmu-ilmu kehidupan. Itu adalah kewajiban orang tua. Guru ngaji itu membantu kita semua. Makanya kalau kita punya anak, kalau kita nggak bisa ngajari sendiri, antarkan ke Pak Ustadz. Antarkan. Jangan tidak diantar. Anak datang sendiri, belum mandi, masih belepotan, bawa mukena, terus datang. Ya Allah, ya Rabb, ya Salam. Di sini kayak gitu, Pak? Ada orangnya? La ilaha illallah. Jadi harus, karena apa? Ketika kita menyita waktu gurunya anak kita, sampean kerja di PT dapat duit sehari, kalau di total gajinya 150.000, ya kan? Pak ya. Kalau kerja PT itu dengan UMK 4,5 juta itu sehari dapat gajinya berapa? 150.000, ya kan? 150.000 itu sehari. Lah terus gurunya ngaji anak kita, yang ketika kita mati kita sudah menghadap Israel. Ketika Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Kita sudah menghadap dalam proses yang akan membantu kita menghadap kepada Allah Ta'ala, mendoakan kepada kita. Kok kita tidak bertanggung jawab dengan guru-guru yang mengajari anak kita? Berarti itu termasuk orang yang zalim.
Jangan gara-gara kita punya tanggung jawab anak mencari rezeki lupa kepada Allah, lupa kepada kewajiban. Kalau kita menitipkan anak di tempat ngaji, ya apa yang semestinya kita lakukan? Uang titip anak wae sebulan berapa? 750.000 di sana. Kalau di sini berapa? Nggak tahu saya. Titip anak kita masih bayi sampai nanti bisa sekolah gitu, bahkan sampai sekolah ya kan? 1 juta. Ya ilaha illallah. Wis gak usah kerja PT, golek anak 4 titip 4 juta. Sugih. Ya kan? Masya Allah. Lah guru ngaji berapa gajiannya sebulan berapa Pak Jupri? 300 waktunya habis untuk anak kita. Ini orang tua yang zalim. Hati-hati sampai. Kok 300 sebulan, kita sebulan dapat? Nah, kan banyak Pak, nanti dikumpulkan. Nah itu celakanya begitu. Yang si bapak sini pasti yang sana udah bayar, nanti aku nanti aja. Ternyata yang sana juga nunggu kita. Bapak itu pasti udah bayar duluan, saya nanti aja. Akhirnya nggak ada yang bayar. Maka itu hadirin rahimakumullah, untuk mendukung pendidikan, kemarin sudah saya berikan semacam percontohan kepada Pak Ketua Masjid Al Muslihun, ya kan? Katanya masjid ya kan, belum diresmikan, boleh sapi nggak resmikan, nggak boleh sapi rasa udah di masjid. Tanggal 6. Itulah itu. Jadi resmikan. Jadi itu harus diresmikan karena bina pertamanya adalah musola. Kalau secara fikih itu kan beda pandangan. Jadi di depan di luarnya musola ini kita pakailah ditempeli bata-bata batang niat bina masjid sehingga musola itu ada di dalam masjid. Jadilah kita itu masjid. Itu cara fikih. Nanti bisa dikaji lebih jauh, lebih dalam. Nah, kalau dari awal musola ya ujung-ujungnya ya akhirnya semua pendapat dipakai, ya udahlah kan gitu. Tapi setidaknya kalau di atas saya niatkan bina masjidnya sedikit paling depan di antara para ruangan imam dan seterusnya, karena itu penting untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi mengajarkan kewajiban, mengajarkan kitab suci itu adalah kewajiban orang tua. Kalau kita tidak mampu, titipkan kepada Pak Ustadz, tentu beserta biayanya. Nah, gitu. Alhamdulillah di tempat kita ini ustadznya gendut-gendut bertanda makmur. Amin Allahumma amin. Doanya sampai semua ustadznya gendut-gendut. Alhamdulillah. Yang kewajiban yang ketiga dari orang tua adalah wa yuzawwijuhu idza adrak. Menikahkan anaknya ketika sudah pengen nikah, sudah ketemu jodohnya. Makanya kalau anak kita sudah nyanyi-nyanyi di kamar mandi, nyanyi-nyanyi di dalam ruang tamu, terus pokoknya sudahlah, HP-HPan terus, cekikian sendirian, itu perlu ditanya itu siapa. Kita harus tahu dia anak siapa. Jadi kalau sudah demikian kita mesti waspada. Zaman sekarang anak itu lebih cepat dewasa. Anak itu lebih cepat dewasa dikarenakan media dan segala sesuatunya. Banyak sekali kasus-kasus terjadi ketika kita lepas kontrol terhadap HP, setan gepeng, kata Pak Ustadz. Ini yang mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Makanya di Jawa Barat nggak boleh main HP. Yang main HP dilaporkan Pak Gubernur. Di sini dilaporkan Jawa Pak RW.
Karena itu hadirin rahimakumullah, wa yuzawwijuhu idza adrak, menikahkan itu adalah kewajiban orang tua. Maka kalau ada Pak Naib semena-mena menikahkan orang tanpa izin orang tua, nikahnya tidak sah. Kalau alasan orang tuanya tidak mau menikahkan itu karena syar'i, karena syariat. Mamanya mau menikah dengan non, terus orang tuanya nggak mau, harus Islam dulu. Ya itu karena syarat. Kok Pak Tuanya berani menikahkan, maka pernikahannya tidak sah. Jangankan KUA, kalau nggak tidak seagama juga tidak sah. Ini bukan masalah toleransi, ini adalah prinsip. Jadi karena undang-undang mengatakan pernikahan itu sah menurut agama masing-masing. Hadirin rahimakumullah, bagaimana tanda anak kita itu sudah mulai dewasa? Aku mau makan, ingat kamu. Kalau dulu gitu, sekarang itu lagunya lagunya aneh-aneh. Lagunya aneh-aneh. Kita nggak paham lagi lagu anak-anak kasmaran sekarang tahu. Statue. Apa? Statue. Apa love city khas katakan. Sekarang kita sudah agak zamannya lagi, Bapak Ibu rahimahullah. Intinya, mari kita senantiasa waspada terhadap media yang dipegang anak kita. Imam Syafi'i dulu ketika memutuskan sebuah hukum, baliknya seorang perempuan itu sejak umur 9 tahun. Ya, hari ini dulu Imam Syafi'i dalam menetapkan itu kan sudah menyebar angket. Imam Syafi'i pergi ke pasar, semua orang ibu yang cewek-cewek, ibu-ibu dikasih angket. Jadi 2 hari berikutnya dikumpulkan angketnya. Terdapat beberapa orang yang 9 tahun sudah haid. Itu sangat jarang zaman dulu. Tapi sekarang anak-anak 9 tahun sudah banyak yang haid. Kalau sudah banyak yang haid sementara otaknya masih anak-anak, nah itu bahayanya. Kita harus protektif terhadap perkembangan anak-anak, apalagi anak perempuan. Maka itu hadirin rahimakumullah, mari kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang berbakti, anak yang penuh dengan barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi, salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi milkillahi salatan kainatan bila ma fi mukilahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi milkillahi salatan kainatan bila ma fi mukilahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Nah, berdoa setelah khatam Qurannya untuk Ananda kita amin semua. Amin semua. Disilahkan katakan dulu. Untuk Ananda Aden. Siapa namanya? Alvino Rahmawan. Aden Alfinur Rahmawan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma rabbana taqabbal minna Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiq lana ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil qur'anil 'azim. واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعلنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات دليلا وإلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل وتقبل وحسن الصبر والقرآن العظيم وما أهلنا وسبحنا واستغفرنا بروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولجميع الأنبياء والمرسلين والآمين والشهداء والصالحين واجعل ملائكة المقربين وصل إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأخواننا وأصدقائنا وأزواجنا وأولادنا ولمن له حق علينا ونأخذ الرسول إلى روحنا وسيدي آتنا الفضل الرحمن وزيا فاطمة بنت المسيح
ولدة صالحة اللهم اجعلنا ولدا صالحا اللهم بارك لهما اللهم طول عمرهما وصح يجزاهما ومشي أرزاقهما وارفع درجتهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا من خشيتك وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يرحمك يا الله يا رب العالمين ربنا وتقبل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم دعاهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa khatmul Quran dan doa sekedar nasihat untuk kita semua sudah kita sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Usikum nafsi bi taqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة